Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sebuah program yang menjadi sarana untuk belajar dan mendalami kitab suci serta melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita dalam ngulik ini. Dan pada episode ini kita akan mengulik Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31 dengan tema Tuhan memberi lebih dari yang diminta. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, puji Tuhan baik-baik. Puji Tuhan baik-baik ya Pak ya. Syukur pada Tuhan dan terima kasih untuk kesediaan Bapak menjadi narasumber di episode ini. Sahabat, Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Kita akan mulai ulikan kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu ketika kami akan belajar bersama-sama dari Alkitab pada hari ini. Tolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik dan supaya percakapan kami di studio pun boleh berlangsung dengan baik sehingga menolong setiap kami yang bergabung dalam acara ini untuk boleh memahami kehendak Tuhan melalui kitab suci yang akan kami baca dan kami ulik-ulik ini. Tolong Tuhan juga seluruh kru YKB dan peralatan yang ada Engkau pakai supaya boleh menjadi alat dalam tangan pengasihan-Mu untuk pewartaan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia melalui media YKB ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami syukur, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan membacakan Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Silakan juga para sahabat baik menyimak teks yang saya baca ataupun Alkitab yang ada di tangan para sahabat sekalian. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, sehingga ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Itulah teks yang akan kita ulik pada episode ini dengan Pak Pendeta Arlianus Larosa sebagai narasumber. Saya akan langsung memulai ngulik ini dengan pertanyaan kepada Pak Pendeta Arlianus, meminta hasil ulikan beliau. Namun sebelumnya saya mau membaca kembali ayat 22 dan 23. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Nah, di tepi sungai Yabok, kalau itu dikasih judul ya Pak. Nah, apa maksud dari kedua ayat ini Pak? Iya. Silakan. Ini merupakan bagian dari kisah tentang Yakub yang dengan rasa takut yang besar hendak pergi menemui Esau kakaknya. Nah, kita dapat menduga bahwa upaya penyeberangan kedua istrinya ini dan anak-anaknya ini dan segala miliknya sebenarnya adalah bagian dari strategi Yakub untuk mengatasi rasa takut atau ketakutannya untuk bertemu dengan Esau kakaknya. Nah, beberapa strategi lain untuk mengatasi rasa takut ini telah ia lakukan. Ia menyuruh utusan mendahulunya menemui Esau untuk meminta belas kasih Esau. Dan tidak hanya itu, ia juga mengirimkan persembahan kepada Esau berupa 200 kambing betina dan 20 kambing jantan.
30 unta yang sedang menyusui serta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan dia persembahkan kepada kakaknya Esau. Nah, kita tentu dapat memahami rasa takut Yakub sebab kepada Esau karena mengingat apa yang pernah ia lakukan kepada kakaknya itu. Nah, dari sini setidaknya kita belajar bahwa kita tidak dapat terus melarikan diri dari rasa takut atau perasaan bersalah atas perbuatan kita yang salah atau jahat yang pernah kita lakukan pada masa yang lampau. Kita harus menghadapinya dengan segala konsekuensi yang mungkin muncul akibat dari perbuatan kita itu. Namun ini tidak berarti bahwa kita menyerah begitu saja pada konsekuensi yang mungkin muncul itu. Kita harus mengatur strategi, yaitu dengan melakukan apapun demi menghindari atau setidaknya mengurangi kemungkinan munculnya konsekuensi dari kesalahan atau kejahatan yang pernah kita lakukan pada masa lampau. Nah, seperti yang dilakukan Yakub, kita perlu melakukan apapun yang mungkin dapat meredam atau setidaknya mengurangi kemarahan orang yang telah dirugikan oleh perbuatan kita atau kejahatan kita atau salah kita di masa yang lampau. Nah, semua usaha ini memang belum tentu berhasil, ya, belum tentu. Namun setidaknya kita telah melakukan sesuatu sebagai tanda pengakuan dan penyesalan kita atas perbuatan jahat atau perbuatan salah yang pernah kita lakukan di masa lampau kepada seseorang itu. Nah, hal terakhir ini saya kira yaitu pengakuan dan penyesalan atas kejahatan atau kesalahan yang sudah kita lakukan dalam masa lampau kita sangat penting dalam sebuah upaya rekonsiliasi atau upaya untuk perdamaian. Bahkan sebenarnya menurut saya setiap upaya rekonsiliasi ya mendamaikan dua pihak yang bertikai saling atau pernah ada yang tersakiti harus dimulai dengan pengakuan atau penyesalan atas perbuatan jahat atau perbuatan salah yang pernah dilakukan pada masa yang lampau itu. Pengakuan dan penyesalan ini diharapkan menjadi pembuka kemungkinan munculnya kemurahan hati dari orang yang telah dirugikan atau yang telah dilukai oleh kesalahan atau kejahatan kita itu. Dan dari kemurahan hati ini kita berharap lahir kesediaan untuk memaafkan. Kalau pemaafan sudah terjadi, itu berarti rekonsiliasi sudah mulai terjadi. Belum beres, tapi sudah mulai berproses untuk sebuah upaya untuk rekonsiliasi atau berdamai antara dua orang yang bertikai atau dua orang yang pernah disakiti atau saling menyakiti. Begitu, Pendengar Setia. Menarik ya Pak. Iya, artinya saya menangkap begini, bahwa pelaku yang melakukan kekerasan atau kejahatan atau yang menyakiti itu perlu memiliki kesadaran untuk mengucap maaf sungguh-sungguh begitu. Iya. Mengaku saya telah mengerjakan ini, telah melakukan ini yang mungkin saya tak maksudkan. Boleh jadi kalau dalam case ini kan ya kita nggak tahu ya dimaksud tuh nggak itu, karena disuruh sama mamanya kan duluin. Mamanya yang nyuruh, ayo tuh ambil berkahnya segala macam itu, ya nipu-nipu begitu. Ya mungkin juga ada dalam diri bersengaja. Apalagi kalau bersengaja, tidak bersengaja saja kita harus meminta maaf, mengakui bahwa ya apa yang telah saya lakukan telah melukai, menyakiti, walaupun saya tidak memaksudkannya. Begitu. Baik, saya melanjutkan pertanyaan saya ke Bapak tadi. Saya lanjut dulu baca sebelum meminta ulikan Bapak di ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Istri, anak-anak, segala miliknya sudah diseberangkan. Tetapi Yakub tidak ikut menyeberang, malah tinggal sendirian di tepi sungai Yabok gitu. Nah, ini ada apa sih Pak? Yakub tuh ngerjain apa sih Pak di sendiri di sungai Yabok begitu? Orang semua udah pergi, terus dia menggalau atau apa Pak? Kayaknya dia lagi WA-an sama seseorang dari seberang. Tapi dulu kan belum ada gadget. Belum ada gadget ya. Ada gadget ya. Dia lagi nulis-nulis di batu kelihatannya. Nah gini nih.
kalau melihat yang sudah dilakukan Yakub sebelumnya, ya sebelum perikop yang kita baca ini, maka kita patut menduga bahwa Yakub tinggal sendirian itu dalam rangka ingin berdoa. Ya, dia ingin berdoa kepada Tuhan tentu saja. Yakub membutuhkan waktu seorang diri untuk kembali dapat mengungkapkan segala rasa khawatirnya, bahkan ketakutannya melalui doa kepada Tuhan. Ini mengapa ia tinggal. Nah, dari ayat sebelumnya, dari Kejadian pasal 32 ini kita mengetahui bahwa selain mengatur strategi, ya tadi ngirim-ngirim persembahan, ngirim-ngirim utusan dalam menghadapi Esau, ya sebenarnya Yakub juga mengambil kesempatan untuk mengungkapkan ketakutannya kepada Tuhan, dalam doa kepada Tuhan, sekaligus bukan hanya mengungkapkan ketakutan, kekhawatiran, tapi ia juga memohon perlindungan kepada Tuhan karena rasa khawatir terhadap yang ia bayangkan akan terjadi ketika nanti ia bertemu dengan kakaknya Esau. Nah, di ujung perjalanannya ini, ya hendak masuk ke tanah perjanjian sebenarnya ini, kembali lebih tepat ya, ini. Nah, di ujung perjalanan ini karena kalau sesuai rencana yang dipikirkannya, maka sebentar lagi ini Yakub akan bertemu dengan Esau. Ya, Yakub menyendiri untuk apa? Mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutannya. Ia memohon perlindungan kepada Tuhan karena memang begini ya, Pendengar Mestika. Ada banyak hal dalam hidup ini membuat kita takut, bukan pertama-tama karena fakta-fakta tertentu, tetapi karena kita membayangkan, membayangkan sesuatu yang buruk akan terjadi, padahal belum tentu akan terjadi. Overthinking, ya, karena kita terlalu mikir ini, mikir itu, gimana kalau begini, gimana kalau begitu, apa kira-kira reaksinya, apa dia akan marah, nah, seluruh pemikiran-pemikiran yang mengandai-andai itulah yang sebenarnya membuat menjadi takut. Dan itu juga yang terjadi kepada Yakub. Ia membayangkan kira-kira, kan dia bandingkan dengan perbuatannya ya. Kan yang dia ambilkan dari Esau kan kesulungan. Itu luar biasa, karena begitu kesulungan hilang, berkat hilang ya. Karena anak sulung kan mesti menjadi penerus seluruh warisan sebagian besar, termasuk perjanjian keselamatan. Itu yang dia ambil. Jadi karena besar sekali yang dia ambil, artinya besar sekali kesalahan yang ia lakukan, maka ia membayangkan hal-hal yang buruk. Dan itulah yang membuat dia takut. Dan karena ia takut, ini bagus. Karena ia takut, ia mengambil tempat untuk menyendiri, berdoa, memohon, mengungkapkan perasaan galaunya, khawatir, takut kepada Allah, sembari memohon perlindungan kepada Tuhan. Begitu. Baik, jadi Yakub membutuhkan waktu untuk sendiri berpikir dan terutama untuk berdoa kepada Tuhan. Baik, lalu Pak, apa sih pesan ayat 24 ini pada kita? Tapi Bapak jangan jelasin dulu sekarang. Oke. Setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Kita sedang mengulik Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 21 dengan tema Tuhan memberi lebih dari yang diminta. Kita lanjutkan ulikan kita. Sementara itu silakan juga para sahabat untuk memberikan komen di kolom yang tersedia. Kita lanjutkan, Pak. Tadi di penghujung segmen pertama itu saya menanyakan pada Bapak, apa sih pesan dari ayat 24 ini, Pak? Silakan. Nah, ini pesannya sangat penting menurut saya ya, yaitu bahwa di dalam menghadapi ketakutan, bahkan sebenarnya dalam menghadapi apapun dalam hidup ini, selain mengatur berbagai strategi yang tentu tepat, ya mantap begitu, kita perlu membawa semua rasa takut itu kepada Tuhan dalam doa. Membawa semua rencana, membawa semua strategi itu kepada Tuhan lewat doa kita. Sebab kita semua mengetahui bahwa doa itu besar kuasanya. Doa itu besar kuasanya. Selain doa itu besar kuasanya, secara psikologis sebenarnya berdoa akan membuat kita mengalami kelegaan ya, hati yang sesak, hati pikiran yang mumet begitu, itu akan mengalami kelegaan, keteraturan ketika kita berdoa. Ya, berdoa membuat kita lega dan pada akhirnya tak lagi dikendalikan oleh ketakutan-ketakutan yang sebenarnya mungkin datang dari pikiran kita sendiri. Dan itu terpendam, semua berkecolak, berkecamuk di dalam. Nah, sebab di dalam doa kepada Tuhan, kita tentu akan menceritakan apa saja yang membuat kita takut. Yakub misalnya mengungkapkan rasa takut dibunuh oleh Esau kakaknya. Ini bisa dibaca dalam ayat 11 dari Kejadian 30. Mungkin bisa dibaca Pendeta Mestika untuk kita. Baik, saya bacakan Kejadian pasal 32 ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ya, jangan-jangan ia datang untuk membunuh aku. Ini kan praduga. Ini kan asumsi kita, ya. Dan itu yang membuat ia menjadi galau, menjadi tahu. Ia takut oleh pemikirannya sendiri, ya. Ketika pemikiran nggak kemana-mana, ia berputar-putar itu tambah menguasai, ketakutan semakin mencengkeram. Nah, dengan mengungkapkan secara jujur apa yang kita takutkan itu kepada Tuhan, maka hati kita akan menjadi lega, bahkan akan atau bisa dapat muncul keberanian untuk menghadapi rasa takut itu, bukan lagi melarikan diri. Ini misalnya kita lihat dalam diri Tuhan Yesus ya, ketika kita semua tahu peristiwa ini, ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Setelah ia berdoa kepada Bapaknya, ia kan mau terancam, mau ditangkap ini, nanti disalib ke ujungnya. Nah, setelah ia berdoa kepada Bapaknya, Yesus memilih keberanian untuk menghadapi kematiannya setelah dia berdoa. Nah, jadi ini penting bagi kita untuk bahwa doa itu menolong kelegaan. Nah, untuk lebih jelasnya, minta tolong Pendeta Mestika, coba deh baca Matius pasal 26 ayat 38 sampai 39, kemudian ayat 45 dan 46. Baik, saya membaca Injil Matius pasal 26 ayat 38 dan 39, nanti lanjut ke 45 dan 46. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, sebentar. Jadi kan di sini Yesus mengatakan ia mengalami ketakutan. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah dia berdoa tadi? 45, 46.
45 dan 46 saya bacakan. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, jadi bisa dibayangkan, Yesus tadi kan gentar. Ya, lalu ia berdoa beberapa kali. Ketika ia kembali, murid-muridnya itu tidur. Mereka juga galau sebenarnya. Ia marah, ia menegur. Misalnya berdoa kepada Bapa dan ia kembali melihat para murid itu tidak berjaga-jaga untungnya. Ia tidak marah. Ia membiarkan, silakan istirahat. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ia sekarang setelah doa, apa yang ia takutkan itu kan, ya Bapa, apabila boleh biarlah cawan lalu daripada aku. Artinya, kalau bisa jalan penderitaan ini, jalan salib ini, janganlah terjadi padaku. Jangan sampai disalib. Ketika semua itu telah dia ungkapkan kepada Tuhan, maka ia sekarang meninggalkan Taman Getsemani dengan keberanian untuk menghadapi penyaliban. Yesus yang tadinya gentar kini memiliki keberanian untuk menghadapi penyaliban. Jadi sangatlah penting untuk menyatukan semua rencana, semua strategi yang kita susun itu dengan doa kepada Allah. Sebab doa memang tidak menggantikan kerja atau menggantikan strategi. Doa membuat yang kita kerjakan, membuat strategi yang kita rancang itu menjadi sempurna. Begitu. Baik. Itu sungguh sangat reminder yang sangat indah ya, bahwa doa itu kata Bapak tadi menjadikan strategi yang kita punya jadi sempurna. Ya. Baik, jadi doa adalah sesuatu yang penting, bukan sebagai bagian akhir tapi sebagai yang utama. Saya melanjutkan membaca ayat 25 Pak, sebelum Bapak menyampaikan ulikan Bapak. Kejadian 22 ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, pertanyaan saya ke Bapak nih, siapa sih Pak laki-laki yang bergumul dengan Yakub itu? Jadi kan penasaran, gak ada namanya sampai sekarang nih Pak. Dan apa maksud atau pesan pergulatan ini? Iya. Laki-laki yang bergulat dengan Yakub yang... Ini kan bikin kepo, Pak. Di dalam ayat 25 adalah sebenarnya Allah sendiri yang hadir dalam diri seorang laki-laki. Ini bisa dibaca dalam ayat 30. Coba di ayat 30. Baik. Saya lanjutkan di ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi akhirnya kan Yakub mengenali laki-laki yang kepada ia bergulat itu adalah Allah. Nah, pergulatan Yakub dengan Allah ini dapat kita artikan sebagai ujian terhadap Yakub sebelum ia menyeberang sungai untuk berdamai dengan Esau kakaknya. Ini semacam ujian, penegasan, pemurnian, pengecekan. Apakah ia siap? Sungguh-sungguh siap untuk bertemu dengan Esau. Allah yang hadir dalam diri atau lewat seorang laki-laki ini menghalangi Yakub untuk menyeberang. Itu bergulat, itu menghalangi. Ya. Hambatan. Ia menghambat agar Yakub jangan pergi ke seberang di mana kedua istrinya, anak-anaknya udah mendekati Esau. Jadi berada dalam situasi, kalau menurut kepalanya si Yakub, ini dalam area ancaman. Istri sudah jalan, anak-anak sudah jalan, udah dekat dengan yang dia katakan akan mungkin membunuh aku. Dia masih di sini. Ketika dia mau menyeberang, dihalangi, bergulat. Itu maksudnya. Nah, Allah hendak menguji apakah tekad Yakub ini cukup kuat untuk menyeberang dan kemudian bertemu lalu berdamai dengan Esau kakaknya, atau ia sebenarnya nggak siap, nggak cukup kuat tekadnya. Apakah tekad yang Yakub punya cukup kuat untuk melindungi kedua istrinya dan anak-anaknya, atau seperti yang sudah ia melarikan diri, nggak face the problem, tetapi ia melarikan diri dari tanggung jawabnya dan untuk atau demi mencari selamat sendiri. Nah, melalui ayat 25 ini kita menemukan jawabannya, yaitu bahwa Yakub menang dalam pergulatan itu. Tekadnya sudah bulat, ya, sudah bulat untuk menyeberang guna berjumpa dengan Esau kakaknya dan tentu untuk berdamai. Dengan berdamai dengan kakaknya, ya,
ia berdamai juga dengan masa lalunya, dengan masa lampaunya, dengan ketakutan-ketakutannya. Jadi, kalau dikatakan dalam ayat 25 bahwa orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ya, maksudnya adalah bahwa Yakub telah membuktikan kebulatan tekadnya, ya, untuk menyeberang dan berdamai dengan Esau. Dan ini merupakan karunia anugerah Allah bukan karena kekuatan Yakub ini. Sesungguhnya Allah dapat menghalangi Yakub untuk menyeberang. Ia dapat menang terhadap Yakub. Terbukti kalau kita lihat, Allah dapat memukul pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ya. Namun Allah memiliki memilih untuk menguatkan, memilih untuk memperkokoh tekad Yakub daripada menghalanginya. Allah tidak menghalangi niat baik. Allah hanya mengevaluasi, mengukur seberapa kuat, seberapa kokohkah niat baik itu. Walau ini kan tampaknya kan seolah menghalangi dengan bergurau. Tapi Allah sebenarnya bukan bermaksud menghalangi, ya, tetapi mengecek apakah tekad Yakub untuk berdamai itu cukup kuat. Nah, Allah memperkuat dan memperkokoh tekad itu ketika ia mau datang, ketika Yakub mau datang memohon kepada Allah. Nah, yang kita pelajari ialah dalam mewujudkan sebuah niat yang baik atau dalam melakukan hal-hal yang benar, kita dapat saja menghadapi tantangan yang besar. Dan mungkin semakin besar yang kita inginkan, semakin besar juga tantangannya. Tekad yang kokoh dan yang bulat dibutuhkan agar kita dapat menghadapi tantangan itu dengan baik, sehingga hal-hal baik yang telah kita niatkan, yang telah kita rencanakan itu dapat kita wujudkan. Begitu, Pak. Baik, Allah memastikan niat yang ada pada Yakub. Kita melanjutkan ulikan kita di ayat 26. Saya bacakan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, kalau di sini ya Pak ya, kok kayak kesannya Yakub ini punya otoritas ya? Apakah memang Allah dalam diri laki-laki itu tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman Yakub atau gimana sih Pak? Ini pertanyaan bagus ya. Ya kok Allah begitu rupa gitu loh. Tolong lepaskan aku, apa dia nggak mampu, nggak punya kuasa. Nah, permintaan melepaskan ini sebenarnya merupakan ungkapan penghargaan atas kekuatan dan bulatnya tekad Yakub untuk menyeberang dan berdamai dengan Esau, sekaligus ingin melindungi kedua istrinya dan untuk anak. Jadi ini bukan tanda bahwa Allah tidak mampu. Ini adalah sebuah penghargaan atas kegigihan Yakub untuk pergi bertemu dengan Esau. Allah tentu saja dapat melepaskan diri dari cengkeraman Yakub, bisa. Dan ini sudah ia buktikan dengan memukul pangkal paha Yakub kan, ya. Cuman pukul aja udah terpelecok, ya. Namun Allah yang hadir melalui seorang laki-laki ini hendak menunjukkan penghargaannya atas kegigihan Yakub dalam mewujudkan niatnya yang baik untuk berdamai dengan Esau kakaknya. Nah, dalam ayat ini kita juga mengetahui bahwa pengakuan Yakub atas kedudukannya yang memang lebih rendah. Berarti kekuatannya lebih rendah daripada si laki-laki yang adalah representasi Allah ini. Melalui apa? Ia mohon diberkati. Sebab berkat itu diminta oleh orang yang lebih rendah atau dari tempat yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Dan dalam kasus ini, karena ini Allah, dari yang rendah, si Yakub yang rendah kepada Allah yang maha tinggi. Jadi meskipun Yakub tampak menang, namun ia mengakui bahwa itu semata-mata karena anugerah dari Allah. Tidak ada alasan untuk berbangga. Maka dia meminta, aku tak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Karena engkau lebih hebat, engkau lebih tinggi, engkau lebih berkuasa, engkau lebih mulia. Berkatilah aku, baru aku melepaskan. Begitu. Kita menemukan mutiara yang sangat indah di sini bahwa meskipun Yakub menang, tetapi ia mengakui bahwa kemenangannya itu semata anugerah Allah. Kita melanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Kita sedang mengulik Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31 dengan tema Tuhan memberi lebih dari yang diminta. Kita sudah berada di segmen terakhir, jadi silakan juga para sahabat jika ingin berkomentar di kolom yang tersedia di bawah ini. Kita lanjutkan ulikan kita. Pak, sebelum meminta ulikan Bapak, saya baca dulu 2 ayat 27 dan 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, nama Yakub diganti Pak menjadi Israel. Apa artinya itu Pak? Ya, nanti saya jelaskan apa. Jadi gini, penghargaan Allah tadi yang sudah saya katakan tadi kepada atas kebulatan tekadnya Yakub untuk berdamai dengan Esau itu kini diikuti oleh pemberian tanda kehormatan. Ya, jadi udah wah kamu luar biasa, sekarang diberikan tanda kehormatan. Apa itu? Melalui penggantian nama. Dari Yakub menjadi Israel. Dari yang dipersepsi sebagai penipu, ya Yakub, atau penyerobot, kini menjadi yang berjaya bersama Allah atau raja bersama Allah. Ini perubahan nama yang sangat radikal. Tidak ada lagi nama yang lebih hebat yang bisa diberikan. Ya. Mulai sekarang sejak penggantian nama itu, Yakub tidak lagi diingat karena kelihayan atau kelicikannya. Selama ini kan itu dia lihai, licik, likiat begitu ya. Ia tidak lagi diingat oleh itu, melainkan oleh keberaniannya. Karena ia mendapat tanah penghargaan. Ya. Pernyataan dalam ayat 28 bahwa Yakub telah melawan Allah dan manusia, ya, dan ia menang. Ini merupakan pemberitaan antisipatif bahwa Yakub akan memenangkan hati Esau yang memang nanti akan terbukti. Jadi kan ada kerisauan nih kepada Yakub. Ia takut bahwa kakaknya masih marah, mendendam, membunuh dia. Tapi dengan pernyataan Allah melalui orang laki-laki bahwa engkau telah bergumul melalui penggantian nama. Engkau telah bergumul terhadap Allah, bukan padahal kan Allah kan yang dia bergumul. Tapi dan manusia dikatakan, ini mengatakan bahwa ya manusia Esau itu kan manusia. Maka sebagaimana engkau menang dalam pergulatan ini, engkau juga akan memenangkan hati Esau. Apa yang kau harapkan itu berdamai dengan Esau, pengampunan dari Esau akan engkau dapatkan. Dan memang nanti kan kita tahu terbukti bahwa ternyata Esau luar biasa menyambut adiknya yang telah pergi ini. Begitu. Baik, saya melanjutkan ke ayat 29, saya baca terlebih dahulu. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Nah, Yakub bertanya, wajar dong Pak harusnya ya. Bapak siapa begitu? Kan belum cuma kenal begitu aja. Tapi Allah tidak menjawab pertanyaan Yakub tentang namanya. Mengapa Pak? Nah, bukankah itu penting? Iya, penting sangat. Tapi sayang dalam kepercayaan kuno, ada semacam keyakinan bahwa mengenal nama ya seseorang itu berarti memiliki kuasa atas orang itu. Jadi kalau saya namamu Mestika, maka bisa mengendalikanmu, ya, nggak tahu apa itu alasan di daerah tertentu nama orang tua itu nggak boleh disebutkan. Di Nias misalnya, Pak. Iya, nggak boleh disebut nama orang tua. Bahkan ada anaknya yang nggak tahu nama ayahnya karena nggak pernah disebut. Nah, dalam kaitan dengan itu saya tidak berani memastikan
Ya, kita tidak dapat memastikan apakah permintaan Yakub ini mengenai nama itu, siapa namamu ini, berkaitan nggak dengan hasrat mengendalikan. Saya nggak berani memastikan. Maksudnya apakah pertanyaan Yakub tentang nama ini berkaitan dengan keinginannya, setidaknya kebutuhannya akan pertolongan Tuhan pada waktu-waktu yang ia inginkan. Jadi kalau saudara tahu namamu, kapanpun aku ingin pertolongan, tinggal saya panggil. Dan engkau datang. Nah, kita nggak tahu apakah itu. Tapi patut diduga mungkin begitu. Yang pasti ialah Allah yang hadir dalam diri seorang laki-laki itu tidak mengabulkan permintaan Yakub. Mengapa? Ya, kita nggak tahu, boleh jadi karena yang tadi. Tapi kita nggak bisa pastikan. Pada saat yang sama, sekali lagi, pada saat yang sama, Allah memberikan lebih dari yang diminta. Ini tema kita. Apa lebihnya? Diminta siapa namamu, yang diberikan Allah memberkati Yakub. Ya. Sekadar sebuah nama yang diharapkan, tapi yang diterima adalah berkat. Nah, pembelajarannya bagi kita adalah begini. Ketika permohonan doa kita seolah-olah tak dijawab oleh Tuhan. Kan kita mungkin suka mengalami itu ya. Kita berdoa, udah lecet nih lututnya berlutut, doa lagi, air mata udah terkuras banyak. Kok Tuhan nampaknya tidak menjawab? Ketika permohonan doa kita seolah-olah, saya katakan seolah, karena saya yakin doa itu semua dijawab. Seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan, jangan buru-buru kecewa. Sebab Tuhan dapat saja memberikan hal yang melampaui yang kita minta. Jadi bukan hanya apa jawaban doa, mungkin ditunda, mungkin apa karena itu tunda, tidak dijawab. Bukan hanya soal tunda menunda ini, belum waktunya, bukan hanya soal itu. Tapi Tuhan memberikan lebih dari yang kita minta, sehingga kita udah mengalami yang luar biasa, kita masih bertanya hal-hal yang sepele, masih menginginkan hal-hal yang sepele. Ya, jadi Tuhan bisa memberikan melampaui yang kita minta. Karena itu tetaplah percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik kepada kita sebagai orang-orang yang Ia kasihi. Begitu. Pembelajaran yang sangat indah dan menguatkan ya Pak, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita, dan itu boleh menguatkan kita juga. Sekarang kita akan tiba di penghujung, di bagian akhir dari ngulik ini. Saya bacakan dulu sebelum Bapak menyampaikan ulikan Bapak, ayat 30 dan sampai 32. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah, apa yang merupakan pesan atau hasil ulikan Bapak terhadap 3 ayat ini, Pak? Nah, ini dalam ayat-ayat ini kita menemukan 2 cerita asal-usul atau ayat teologi ya. Ya. Yang pertama adalah tentang Peniel. Artinya apa? Wajah Allah. Tempat ini disebut Peniel karena apa? Karena Yakub telah melihat wajah Allah, tetapi nyawanya tertolong. Jadi ini cerita asal-usul. Nah, kita perlu perhatikan bahwa Yakub memberikan nama di tempat di mana ia bergulat itu bukan nama yang berkaitan dengan dirinya. Bukan nama yang berkaitan misalnya dengan untuk mengenang kehebatannya, tugu pengingat bahwa aku pernah menang terhadap Allah, maka namanya adalah Yakub pemenang. Bukan. Ia benar-benar sadar bahwa yang ia alami dalam pergulatan dengan Allah itu bukan kemenangan, melainkan semata-mata kemurahan Allah. Saya kira kita perlu belajar untuk melihat makna atau pesan-pesan di balik data-data atau fakta-fakta yang kita jumpai. Ya. Jadi dari Yakub ini kita belajar, kan yang dibicarakan dari tadi kan bahwa engkau menang bergulat dengan Allah. Tapi ketika tiba gilirannya Yakub memberikan nama di tempat yang luar biasa itu, yang akan mengangkat derajatnya itu, membuat dia seorang tokoh yang hebat karena ia berhasil mengalahkan Allah. Ia tak memberi nama yang berkaitan dengan kemenangan. Mengapa? Ia melihat jauh di balik fakta bahwa sebenarnya yang saya hadapi itu adalah yang Maha Kuasa. Omong kosonglah kalau aku bisa menang. Yang terjadi adalah aku melihat wajah Allah. Dan kalau melihat wajah Allah, semestinya aku mati. Tapi aku masih hidup. Jadi ini adalah peristiwa di mana aku mengalami kemurahan Allah. Ia mampu melihat sesuatu di balik fakta, di balik data.
Nah, saya kira ini penting sekali lagi. Kita perlu belajar untuk melihat makna atau pesan di balik data, di balik fakta-fakta yang kita jumpai. Jangan berhenti di fakta. Lihatlah pesan apa yang ada di baliknya. Ya, supaya dengan demikian kita belajar hidup. Ini tentu saja mengandaikan kemampuan untuk berefleksi. Yang kedua, dan saya pendek saja ini, adalah tentang mengapa orang pada zaman dulu itu tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Ya. Alasannya simpel, karena Tuhan telah memukul sendi pangkal paha Yakub, jadi nggak boleh dimakan. Ya. Nah, dan Yakub membawa dalam dirinya, dalam hidupnya, paha yang terpelecok itu. Ya. Ia tidak meminta supaya itu dibetulkan oleh Allah. Ia tak meminta supaya kakinya dinormalkan oleh Allah. Ia ingin membawa itu sebagai semacam pengenang, pengingat akan kemurahan Allah dalam hidupnya. Mungkin sebuah sama seperti duri dalam daging di Paulus. Ya. Paulus memang meminta ya supaya itu diangkat. Tapi memang cukuplah kasih karunia kepadamu. Pengingat bahwa engkau tuh bukan orang yang hebat. Engkau tuh bukan orang tanpa cacat. Apapun yang telah engkau alami, yang telah engkau terima sampai saat ini, semata-mata karena kemurahan Allah, semata-mata karena anugerah Allah. Karena itu jangan sombong. Kalau sempat sombong, berhentilah sombong. Karena semua itu anugerah Allah. Dan itu hanya mampu kita katakan kalau kita berani bisa melihat apa di balik yang kita telah capai. Prestasikah? Jabatankah, ya, kepandaiankah? Kalau kita berhasil melihat dengan jernih apa yang menyebabkan kita bisa punya jabatan tertentu, keberhasilan tertentu, pengetahuan tertentu, maka kita akan mengatakan semua itu adalah kemurahan Allah semata. Saya ada dengan semua yang ada di dalam diriku, dalam hidupku, semata-mata karena kemurahan Allah. Begitu, Purnama Istiqlal. Sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, apa yang Bapak sampaikan barusan itu menggetarkan hati saya bahwa ketika Bapak menjelaskan itu bahwa luka pada Yakub atau kekurang sempurnaan itu justru menjadi tanda kasih karunia Allah bagi dirinya, dan saya kira itu boleh menjadi sebuah penguat juga bagi kita. Ada banyak mungkin luka dalam hidup kita, tapi di situ justru nyata kasih karunia Allah. Baik, Pak Arianus Sarosa, terima kasih untuk ulikan yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Kiranya menjadi berkat bagi para pemirsa yang Amin. bersama kita sekarang. Baik, sahabat, beberapa hal saya sampaikan di ngulik kita kali ini. Pertama, tadi kita di sepanjang percakapan kita mengulik ini, pertama adalah bahwa Pak Pendeta Arianus yang menjadi narasumber kita mengingatkan agar pelaku yang melakukan kesalahan begitu memiliki niat untuk mengaku salah yang sungguh-sungguh sehingga mendapatkan maaf dari korban demi terjadinya rekonsiliasi. Dan kita diingatkan juga bahwa di dalam prosesnya kita tentu memohon pertolongan Allah supaya prosesnya berjalan dengan baik. Satu hal menarik lagi mengenai itu, dikatakan bahwa berdamai dengan masa lalu itu juga berarti berdamai dari ketakutan, dan itu sangat penting bagi kita. Kedua, tadi kita juga diingatkan, kadang-kadang seolah-olah ada hambatan. Bukan berarti Allah sedang menghambat kita untuk maju begitu, tapi Allah justru memurnikan tekad kita. Dan Allah sungguh-sungguh menghargai apa yang dilakukan Yakub. Kita percaya juga bahwa Allah juga menghargai dan mendukung serta memberkati usaha kita untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, seperti Yakub, senantiasa mengingat mensyukuri kemurahan Allah dalam kehidupannya, bahkan membawa luka itu dalam kehidupannya sebagai tanda atau kenang-kenangan penyertaan Allah. Kiranya apa yang terjadi dalam hidup kita juga boleh kita maknakan juga sebagai tanda kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Kemenangan Yakub adalah anugerah Allah. Apa yang kita terima dalam hidup ini juga, hidup ini, talenta, berkat apapun adalah anugerah Allah. Dengan pemahaman demikian, kita boleh melanjutkan hidup juga meyakini bahwa apa yang kita terima lebih lagi Allah memberikan lebih daripada yang kita minta daripadanya. Itu boleh menguatkan kita melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai umat kepunyaannya. Tuntas sudah jumpa kita dalam ngulik Alkitab episode ini. Kiranya apa yang kami persembahkan dalam ngulik ini menjadi berkat bagi para sahabat sekalian, dan tidak jemu-jemu kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan yang diberikan baik dan membagikan link ngulik Alkitab ini kepada sebanyak mungkin orang, dibagikan melalui media sosial Bapak Ibu Saudara, memberikan like dan juga mensubscribe channel Bible Study. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa oleh Bapak Pendeta Arianus. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas
ulikan Alkitab pada hari ini yang menolong kami memahami bahwa di balik segala hal yang kami alami, Engkau sesungguhnya sedang mengokohkan kami untuk boleh berhasil mencapai mewujudkan niat-niat baik, rencana baik yang telah kami lakukan. Berikan kami terus kesadaran bahwa kalau apapun yang kami capai sekarang adalah anugerah Allah, kemurahan-Mu belaka. Berkati YKB dengan seluruh kru dan seluruh peralatan yang ada di dalamnya, boleh terus menjadi berkat untuk perluasan pewartaan Injil Kerajaan Allah lewat media. Berkati para staf di sini supaya dengan demikian, dengan berkat Allah mereka boleh hidup dalam kecukupan dan dengan sukacita melayani Tuhan melalui berkarya-karya media di YKB ini. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.